Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Diah Pitaloka dengan NIM T2019-4054. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membuat video interaktif tentang pembelajaran IPA yang judulnya Modul Pengaruh Lingkungan Fisik. Yang pertama yaitu faktor-faktor alam perubahan lingkungan di bumi. Ada angin, ada hujan, ada gelombang laut, dan juga ada matahari. Nah, ini dalam angin ini merupakan udara yang bergerak dari daerah yang mempunyai tekanan tinggi ke daerah yang memiliki tekanan rendah. Tempat yang telah ditinggalkan oleh udara yang naik itu akan diisi oleh udara yang dingin. Daerah yang berudara dingin mempunyai tekanan yang tinggi seperti di pegunungan. Nah, tekanan yang rendah itu di bawah ya, kayak di pantai gitu. Nah, biasanya di sana udaranya panas. Nah, sedangkan kalau seperti di pegunungan kan udaranya dingin karena di sana tekanan tinggi. Nah, angin ini sangat berguna bagi makhluk hidup. Angin dapat dimanfaatkan untuk berangkat mencari ikan. Nah, nelayan itu untuk mencari ikan saja masih membutuhkan angin untuk berlayar. Angin darat dapat dimanfaatkan mencari ikan di tengah-tengah laut ya. Sedangkan angin laut dimanfaatkan untuk pulang kembali ke daratan. Selanjutnya yaitu hujan. Banyaknya hujan yang turun di suatu tempat dalam waktu tertentu dinamakan itu curah hujan. Air hujan yang turun sebagian akan meresap ke dalam tanah. Air tersebut kemudian diikat oleh akar tumbuhan. Nah, sedangkan gimana Bu Guru jika air hujan tidak meresap ke dalam tanah? Ya, maka akan menyebabkan banjir ya. Nah, sedangkan air hujan itu akan meresap pada dataran yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan ya. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh menebang pohon ya. Karena jika pohon semuanya ditebang, maka akan terjadi banjir. Gitu. Selanjutnya yaitu gelombang air laut. Air laut selalu bergerak karena tertiup angin. Gelombang air laut ini yang tidak terlalu besar dapat menjadi pemandangan yang cukup indah. Nah, kalian tahu kan gelombang air laut seperti apa? Dan yang terakhir itu matahari. Matahari ini merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Kehidupan di bumi tidak dapat lepas dari peran matahari. Untuk mengeringkan pakaian saja kita kan harus masih membutuhkan matahari ya, dan angin juga kita membutuhkan. Terkadang walaupun panas mataharinya redup-redup, nah kita kan masih bisa menggunakan angin. Dengan angin yang sepoi-sepoi pakaian kita bisa kering ya. Terus para petani memanfaatkan panas matahari itu untuk menjemur hasil panennya seperti padi, kopi ya, terus jagung. Nah, untuk memanaskan ruangan juga memanaskan air dan keperluan lainnya. Para nelayan menjemur ikan yang diasinkan di bawah terik matahari juga. Nah, jadi matahari itu sangat dibutuhkan ya oleh manusia ya, seperti itu.
Pembelajaran kedua yaitu erosi dan abrasi. Erosi tanah adalah pengikisan tanah yang umumnya disebabkan oleh aliran air. Tanah yang tidak ditumbuhi tanaman mudah sekali terkena erosi, sedangkan tanah yang ditumbuhi tanaman lebih tahan terhadap erosi. Bila tidak ada tanaman, maka aliran air hujan akan turun ke daerah yang gundul. Tidak ada yang menahannya. Akibatnya, tanah lapisan atas langsung terbawa oleh aliran air. Nah, ini jika kita menebang pohon di hutan, masyarakat Indonesia ini kan banyak ya yang menebang pohon, atau enggak, kalau enggak menebang pohon itu dibakar ya, seperti hutan itu dibakar. Nah, kita tidak boleh sebagai umat manusia, jangan menebang pohon lah ya. Enggak apa-apa menebang pohon, tapi asalkan kita menanami lagi gitu. Nah, supaya tumbuh lagi nanti kalau ada hujan gitu. Nah, kita jadi nggak bakalan terjadi banjir atau tanah longsor ya. Nah, itu yang dinamakan dengan erosi. Cara mencegahnya gimana, Bu Guru? Nah, cara mencegahnya kita itu tidak boleh menebang pohon, atau jika ada hutan yang gundul kita tanami dengan tanaman, entah itu tanaman sengon, kayu jati, atau apalah gitu ya, terserah kalian. Selanjutnya abrasi. Selain erosi itu, pengikisan tanah juga dapat disebabkan oleh gelombang air laut. Pengikisan ini disebut dengan abrasi. Abrasi biasanya terjadi di pinggir-pinggir pantai. Pelindung-pelindung alami pada pantai untuk mencegah abrasi. Pelindung tersebut berupa pohon-pohon dan bebatuan karang yang berada di sekitar pantai. Namun, pembangunan gedung-gedung di tepi pantai menyebabkan pohon-pohon pelindung tersebut ditebang. Nah, maka akibatnya gelombang air laut langsung menerjang bibir pantai. Abrasi ini dapat dicegah juga ya, sama seperti erosi. Nah, gimana kita cara mencegah abrasi? Nah, kita nggak boleh menebang pohon-pohon yang ada di pinggir pantai itu, karena itu ditanami karena supaya terhindar dari abrasi ya. Jangan ditebang. Atau kadang di pinggir-pinggir pantai itu dibangun villa gitu ya, pohonnya ditebang, nah terjadilah abrasi. Cara mencegah abrasi: tidak membangun gedung-gedung di daerah pantai. Yang kedua, tidak menebangi pohon-pohon di sekitar pantai. Mengadakan reboisasi pohon-pohon yang dapat tumbuh di daerah pantai dan juga mampu menahan gempuran gelombang air laut. Yang terakhir, tidak merusak batu-batu karang yang ada di sekitar pantai. Nah, seperti itu. Jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan ya. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.